Prime, podcast for curious mind. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Halo semuanya, ketemu lagi di What's Trending bareng saya, Lea Baneza. Kali ini Lea mau ngebahas Kementerian Penerimaan Negara, seberapa perlu? Nah, isu pembentukan Kementerian Penerimaan Negara kembali berhembus nih. Bocorannya masih dari adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Jojo Hadikusumo. Kata Ketua Dewan Penasehat Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia, Hashim Jojo Hadikusumo, Kementerian Penerimaan Negara bakal dipimpin Anggito Abimanyu yang saat ini menjabat Wakil Menteri Keuangan. Katanya nih, kementerian tersebut bakal menangani masalah pajak, cukai, revenue, dan perlindungan negara berupa royalti dari pertambangan. Tapi, klaim Hashim ini dibantah Kepala Presidential Communication Officer PCO Hasan Hasbi. Hasan menegaskan belum ada pembahasan soal pembentukan Kementerian Penerimaan Negara. Nah, kalau Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto juga menyebut nih, kalau pembentukan Kementerian Penerimaan Negara belum dibahas dalam Kabinet Merah Putih. Di Kompleks Parlemen, Erlangga hanya mengatakan pembentukannya akan dibahas. Nah, pembentukan Kementerian Penerimaan Negara pertama kali terlontar oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kala itu, Gibran melontarkan wacana pembentukan Badan Penerimaan Negara pada debat Cawapres. Saat itu, Gibran bilang akan melebur Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai pada Kementerian Keuangan ke dalam sebuah lembaga baru. Nah, badan ini katanya bakal fokus ke penerimaan negara aja dan kerjanya bakal di bawah komando Presiden Prabowo Subianto. Tapi seberapa urgent dan butuhkah Indonesia dengan kementerian ini? Kita bahas setelah komen warga plus 62 berikut. Yang pertama komentar @osxx. Baca komen-komennya kok malah bikin nyes ya. Sedikit banget yang concern dengan mental anak. Dan dia masih minor. In a normal household situation, gak akan ada anak yang bisa berperilaku seperti itu. Kita semua adalah produk dari pola asuh di rumah. Lanjut @jotxx. Setelah baca-baca, ternyata si anak ini korban kambisan orang tuanya. Pastinya udah capek mental sama psikisnya juga sih. Dituntut selalu dapat nilai sempurna. Tapi nggak menutup fakta kalau tindakannya juga salah besar. Ini bisa jadi pelajaran juga buat kita nanti ke depannya. @lxx. Anak itu pada dasarnya kertas putih kan? Motif yang ada dalam dirinya adalah motif yang digoreskan lingkungan sekitarnya, termasuk keluarga. @ixx. Yang dilakuin adik itu jelas salah, tapi kalau benar bagian dia dalam tekanan keluarga dan seperti dapat bisikan, aku somehow bisa mengerti posisi betapa pengennya berontak tapi gak bisa, dan akhirnya terakumulasi jadi dendam. Aku bersyukur waktu itu milih kabur, mungkin adiknya malah milih jalan lain yang salah. @ninxx. Gue selalu punya pemikiran, jika anak melakukan hal di luar nalar, itu akibat orang tuanya. Lekas pulih dek, lekas pulih keluarga ini. Lanjut komentar @mrxx. Miris sih, ini jadi salah satu contoh kegagalan orang tua dalam membesarkan dan mendidik anak menjadi anak yang berbakti. 14 tahun udah berani membunuh. 14 tahun tuh harusnya masih main Tamiya, main bola di sawah, mandi di kali bareng teman-teman. @billxx. Sebagai orang tua, harus bisa melihat anak sebelum jadi depresi. Keras boleh, tetapi diperhatikan juga anaknya bagaimana. Bila sudah ada gejala seperti kelainan perilaku di sekolah, harus segera dibawa ke psikiater. @goxx. Anak salah didikan dan asuhan, ortu salah mendidik dan mengasuh. @kuxx. Bener-bener kudu direhab ini anak, bukan apa-apa. Mentalnya udah gak sehat, berbahaya untuk diri sendiri dan orang lain. Udah masuk level kejiwaan. Yang terakhir komentar @hitxx. Gak mau judge, karena pasti banyak faktor yang mempengaruhi. Tapi satu hal yang pasti, hubungan anak dan orang tua memang harus dirawat. Jadi ortu jangan banyak menuntut, tapi harus menuntun. Jadi anak pun harus belajar asertif. Utarakan perasaan dan pikiranmu, tapi tetap dengan bahasa yang baik.
Nah, apakah Indonesia perlu Kementerian Penerimaan Negara? Kita obrolin ini bareng peneliti bidang ekonomi The Indonesian Institute Center for Public Policy Research (TII), Putu Rusta Adijaya. Mas Rusta, mungkin pertama gimana gitu ya tanggapannya, dan sebenarnya seberapa penting dan butuh banget nggak sih Indonesia ini sama kementerian ini? Menurut saya belum ya, karena kita masih punya masalah di supremasi hukum, kelembagaan, dan tata kelola pemerintah yang belum transparan dan akuntabel. Belum lagi nanti ada potensi birokrasi yang akan semakin berbelit-belit, dan ada potensi tumpang tindih tupoksi dan konflik kepentingan. Ini semua ada biayanya, apalagi kabinet saat ini juga sudah sangat gemuk. Kalau dari sisi pengambilan kebijakan sendiri nih, diperlukan nggak sih Mas pembentukan kementerian atau lembaga baru? Dan apakah gitu ya kalau kementerian ini tuh dibikin, ini tuh bisa menjamin kalau penerimaan atau pendapatan negara ini bisa optimal gitu? Maka dari itu, kita perlu lihat urgensi pembentukan Kementerian Penerimaan Negara ini. Jika jadi, Kementerian Penerimaan Negara katanya berfungsi untuk menangani pajak, cukai, revenue, atau perlindungan negara berupa royalti dari pertambangan, dan lain-lain. Pertanyaan sekarang, apakah Kementerian Keuangan itu sekarang tidak mampu untuk melakukan tugas tersebut? Lalu bagaimana dengan alokasi anggaran nantinya, rantai birokrasi dan tata kelolanya? Porsi kementerian atau lembaga mana yang akan dikurangi? Pertanyaan tadi berkaitan dengan kelangkaan, faktor yang dipelajari dalam ilmu ekonomi. Pertanyaan-pertanyaan ekonomi dasar ini harus diperhatikan pemerintah sebelum mengeksekusi kebijakan. Belum lagi proses tektokan atau komunikasi itu nantinya membutuhkan waktu lama atau tidak. Ada banyak yang tidak bisa menjamin adanya kementerian baru ini dapat mengoptimalkan penerimaan pendapatan negara. Nah Mas, mungkin melihat kementerian yang udah gendut ini gimana nih? Apakah nggak boros gitu kalau bikin kementerian baru dan bukannya meningkat malah boncos gitu? Ya jelas akan ada penambahan anggaran ya. Atau jika anggarannya sudah tetap, berarti ada kementerian lembaga yang akan dikurangi anggarannya. Ini yang tadi saya bilang kalau di ekonomi itu ada kelangkaan. Potensi penambahan anggaran itu berapa, cost benefit-nya itu juga harus dipikirkan. Tidak buru-buru mengambil kebijakan bahwa inilah yang terbaik dan urgent. Nah kira-kira kalau dari sisi penerimaan negara tuh apa sih yang mestinya dioptimalkan dan apa nih yang bisa jadi solusi mungkin selain membentuk lembaga baru? Yang bisa dilakukan sekarang kan implementasi pajak karbon yang sudah beberapa kali diundur. Ini adalah sumber pendapatan negara dari sektor-sektor yang menghasilkan emisi tinggi, yang pajaknya bisa digunakan untuk mendorong transisi energi dan keberlanjutan di Indonesia. Ada multiplier effect dari pembangunan infrastruktur hijau, ada green jobs juga yang dapat meningkatkan permintaan green skills. Terakhir Mas, mungkin ada rekomendasi? Tadi yang saya katakan di awal adalah bagaimana supremasi hukum, termasuk tata kelola dan birokrasi, harus diterapkan secara transparan dan akuntabel ya, serta adil. Pajak karbon atau jenis pajak lingkungan lain misalnya, itu masih bisa lebih serius didorong sebagai opsi untuk meningkatkan pendapatan negara. Terima kasih, itu tadi peneliti bidang ekonomi The Indonesian Institute Putu Rusta Adijaya. Sementara soal untung rugi pembentukan Kementerian Penerimaan Negara dan gimana nih cara mengoptimalkan pendapatan negara, kita bahas bareng Direktur Eksekutif Center for Indonesian Taxation Analysis, CITA, Ruben Huta Barat. Pak, pertama aku mau tanya nih Pak, gimana sih catatan Bapak soal wacana ini nih Pak, membentuk Kementerian Penerimaan Negara ini? Sekarang sebetulnya pertanyaannya pro kontranya apa sih? Kalau yang mendukung ide pembentukan pemisahan lah, kalau bisa dibilang pemisahan BJP dan Bea Cukai dari Kementerian Keuangan dengan membentuk badan sendiri atau kementerian sendiri adalah dengan argumen bahwa badan tersebut akan memiliki otonomi yang terpisah dari Kementerian Keuangan, sehingga diharapkan dengan memiliki otonomi sendiri, badan tersebut memiliki fleksibilitas untuk merekrut sumber daya apabila diperlukan, yang tujuannya adalah bisa lebih efektif dalam mengumpulkan penerimaan negara dalam bentuk pajak maupun cukai. Kan itu argumen dasarnya itu. Kalau kita dipisah, kita punya power maupun fleksibilitas tersendiri. Sementara yang kontra terhadap pemisahan Menteri Penerimaan Negara
adalah yang kontra terhadap otoritas penerimaan negara dipisah dari Kementerian Keuangan adalah dengan dipisahnya Kementerian Keuangan dari otoritas penerimaan negara, akan sulit bagi Kementerian Keuangan nanti melaksanakan kebijakan-kebijakan fiskalnya, karena kebijakan fiskalnya ini kan didrive oleh penerimaan gitu. Kebijakan fiskal akan tergantung dari penerimaan, proyeksi penerimaan negara. Ketika ini dipisah, maka Kementerian Keuangan akan membutuhkan koordinasi tersendiri nih dengan badan yang terpisah ini, badan penerimaan negara yang terpisah. Itu bukan pekerjaan yang gampang itu. Akan sulit menentukan kebijakan-kebijakan fiskal yang dapat dilakukan secara efektif. Yang kedua adalah dengan dipisahkannya otoritas penerimaan negara, kemudian juga itu kan akan memberikan power yang lebih besar, kekuasaan yang lebih besar kepada Direktorat Jenderal Pajak ataupun Bea Cukai yang nanti bergabung di situ. Sementara kita lihat sendiri dalam tahun ini maupun tahun-tahun sebelumnya, kita masih melihat bahwa banyak terjadi skandal-skandal yang dilakukan oleh pegawai pajak maupun pegawai Bea Cukai yang terjadi kurang lebih karena memanfaatkan wewenang yang dimilikinya. Apalagi kalau ditambahkan wewenangnya gitu. Apakah belum tentu optimalisasi penerimaan belum tentu tercapai, yang sudah pasti risikonya sudah meninggi gitu. Apakah iya peningkatan tax ratio itu memang hanya bisa dicapai semata-mata dengan memisahkan otoritas penerimaan negara dari Kementerian Keuangan? Rasanya kalau menurut saya sih tidak gitu. Jadi kalau saya lebih berada pada posisi yang berpendapat bahwa saat ini belum saat yang tepat untuk memisahkan otoritas penerimaan negara dari Kementerian Keuangan. Demikian. Pak, tapi kalau misalnya melihat mungkin untung rugi gitu ya Pak dari pembentukan kementerian baru ini tuh apa sih Pak? Dan mungkin ada nggak sih Pak mungkin pengaruhnya gitu? Tadi kan kalau kata Bapak sebenarnya ini tuh belum saatnya gitu ya Pak ya, belum urgent lah gitu ya untuk memisahkan ini. Nah kira-kira kalau misalnya sampai dipisahkan ntar pengaruhnya ke Indonesia sendiri apa nih Pak? Kalau sampai dipisahkan pengaruh positifnya, hypothetically ya, kemungkinan bisa tadi karena dia memiliki power dan fleksibilitas untuk merekrut sumber dayanya, baik itu sumber daya berupa anggaran maupun sumber daya manusia, sehingga hypothetically dia punya kemampuan untuk melakukan penggalian potensi pajak lebih baik itu melalui penegakan hukum yang lebih intensif ataupun mempunyai anggaran yang lebih besar sehingga memiliki kemampuan untuk memperbaiki sistem yang lebih baik. Karena dengan melakukan perbaikan sistem diharapkan tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat. Penerimaan pajak kan meningkat sebetulnya seharusnya ditopang oleh tingkat kepatuhan yang tinggi, alih-alih dari intensifikasi penegakan hukum gitu. Kemudian tadi yang saya bilang kemungkinan negatifnya ada. Apakah nggak ada resiko buruknya kalau pemisahan? Iya. Ya bisa. Koordinasi antara Menteri Keuangan sebagai institusi yang menentukan kebijakan fiskal, dia kan butuh berkoordinasi lagi dengan Kementerian Penerimaan Negara. Oke, jalurnya padahal jadi koordinasi lebih panjang, bukan Pak. iya. Berarti kemungkinan gitu ya Pak, kalau misalnya ini kementerian dipisahkan, akan ada tumpang tindih antar lembaga dong ya Pak ya? Tumpang tindih enggak sih, bukan tumpang tindih, lebih ke dibutuhkan koordinasi antara dua institusi yang terpisah, yang tadinya satu. Dengan berada dalam satu atap aja, itu penyusunan penyusunan RAPBN beserta kebijakan fiskal yang mengikutinya itu bukan hal yang gampang. Karena kebijakan fiskal kita didrive oleh proyeksi penerimaan negara, gitu. Kalau proyeksi penerimaan negaranya berada di institusi lain, agak sulit kan, karena si Kementerian Keuangan ini nanti akan tergantung dengan Kementerian Penerimaan Negara dalam menentukan kebijakan fiskal gitu. Jadi nggak ketumpang tindih, tapi kesulitan koordinasi antar lembaga ini kan bukannya suatu hal yang masih sulit di negara kita ini masalahnya.
Dalam satu institusi aja birokrasi terkadang Berbelit gitu ya, Pak. iya, apalagi dia tiba-tiba dia berada pada dua institusi lain yang dikepalai oleh menteri yang berbeda. Pak, tapi kalau misalnya kita ngomongin pendapatan negara gitu ya Pak, seperti pajak, bea cukai dan lain-lainnya, sebenarnya dengan kementerian dan lembaga yang ada sekarang gitu Pak, apakah memang ini belum berjalan dengan optimal gitu Pak? Apa sih masalahnya? Nah, tadi saya bilang, premis dasarnya orang yang berpendapat yang pro memisahkan ini kan diharapkan kan tax ratio kita meningkat. Iya. Ya, pertanyaannya, apakah dengan kondisi sekarang tax ratio kita tidak bisa meningkat? Apakah peningkatan tax ratio kita hanya bisa dilakukan dengan memisahkan antara Kementerian Keuangan dengan Kementerian Penerimaan Negara? Kalau menurut saya enggak gitu loh. Permasalahan tax ratio kita yang saat ini relatif rendah bukan karena DJP sedikitnya kewenangan yang dimiliki oleh DJP, bukan. Kalau menurut saya, yang menyebabkan tax ratio kita ini rendah adalah karena tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah. Oke. Kenapa tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah? Teoritisnya itu peningkatan kepatuhan wajib pajak bisa ditingkatkan. Kan caranya dua, penegakan hukum atau memperbaiki sistem yang ada sehingga memudahkan wajib pajak melakukan pembayaran pajak dan juga menutup celah penghindaran pajak sekecil mungkin. Gitu. Yang kurang sekarang saat ini adalah sistem perpajakan kita yang masih lebih terbelakang dibandingkan negara-negara lain yang tax ratio-nya sudah tinggi. Sehingga orang wajib pajak punya kesempatan yang lebih besar untuk menghindari pembayaran pajak atau juga wajib pajak mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Itu sebetulnya kalau menurut kami ya yang menjadi problem sekarang gitu. Demikian. Oke, nah Pak, berarti pertanyaannya nih Pak, kalau dari masalah-masalah tadi, gimana nih Pak caranya untuk mungkin mengoptimalkan juga meningkatkan kesadaran pajak dari masyarakat, pengusaha yang ada di Indonesia ini gitu Pak? Dengan apa gitu Pak? Iya, yang pertama sistemnya dulu nih, diperbaikin nih. Jadi karena DJP juga tidak bisa juga berharap wajib pajaknya dulu nih, yang tingkat kesadarannya meningkat. Yeah. Jadi yang penting adalah DJP-nya yang proaktif memperbaiki sistem sehingga wajib pajak celah untuk menghindari pembayaran pajak itu menjadi lebih kecil. Sehingga kegiatan ekonomi underground itu bisa ditekan sehingga potensi-potensi pajak yang selama ini berasal dari kegiatan ekonomi underground itu bisa dipajaki. Kegiatan ekonomi underground ini kan terjadi juga karena lemahnya sistem, karena otoritas tidak mampu meng-capture aktivitas ekonomi underground ini dengan sendirinya, maka tidak berhasil dipajakin gitu. Sistemnya yang masih lemah sampai sekarang gitu. Makanya jumlah kegiatan ekonomi underground, yaitu kegiatan ekonomi yang selama ini tidak tercapture oleh sistem, tidak tercapture oleh pemerintah, itu masih cukup besar jumlahnya. Itu kan karena lack of good system ya, kekurangnya sistem yang baik dari pemerintah gitu. Kalau dibandingkan dengan negara lain di mana semua pembayaran semua langsung kantor pajak bisa monitor transaksi ini kan, transaksi aktivitas ekonomi semua, sehingga masyarakat kecil celah bagi masyarakat untuk menghindari pembayaran pajak gitu kira-kira. Pak, tapi kalau misalnya melihat pembentukan kementerian baru ini gitu ke efeknya ke masyarakat, ada nggak sih Pak pengaruhnya mungkin plus minusnya buat masyarakat sendiri? Plus minusnya? Iya, plusnya tadi mudah-mudahan pembentukan otoritas penerimaan yang terpisah ini mudah-mudahan nanti bertujuan lebih ke supaya otoritas penerimaan ini memiliki sumber daya yang lebih besar sehingga dia bisa memperbaiki sistemnya, ya kan? Dan bukannya malah ke meningkatkan sumber daya
baik itu sumber daya manusianya maupun sumber daya keuangannya, justru untuk lebih melakukan penegakan hukum yang lebih intensif. Penegakan hukum yang lebih intensif mungkin bisa meningkatkan penerimaan negara secara temporer, tapi secara jangka panjang itu akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat dan justru malah bumerang, malah menurunkan tingkat kepatuhan masyarakat. Nah, berarti apa? Kalaupun harus dipisah, besar harapannya bahwa pemisahan itu akan bertujuan memberikan sumber daya yang lebih besar untuk otoritas penerimaan negara bisa memperbaiki sistemnya sehingga bisa menjaring potensi-potensi pajak yang ada selama ini yang tidak berhasil dipajaki oleh otoritas yang ada sekarang. Ya. Oke. Pak, mungkin terakhir gitu ya Pak. Ini dari mungkin sisi pemerintah sendiri, ini kan sebenarnya pembahasannya pasang surutnya nih masih belum jelas sendiri gitu ya Pak ya, terkait ini mau dibentuk atau enggak gitu kan. Masih simpang siur. Nah, kira-kira dalam mungkin pembahasannya nanti apa aja sih Pak yang mesti dipertimbangkan sebelum membentuk kementerian baru ini gitu? Berangkat pada pertanyaan yang mendasar, apa urgensi memisahkan Kementerian Keuangan dan Kementerian Penerimaan Negara, kan gitu. Tesis utamanya kan adalah meningkatkan penerimaan negara. Dengan dilakukan pemisahan Kementerian Otoritas Penerimaan Negara, diharapkan penerimaan negara akan meningkat. Pertanyaannya, apakah satu-satunya cara meningkatkan penerimaan negara itu betul hanya dengan memisahkan, kan gitu. Kan perdebatannya di situ jadinya, titik pangkal perdebatannya di situ, baru itu dulu dijawab clear, ya kan, baru masuk ke pertanyaan berikutnya. Masalahnya di pertanyaan pertama ini aja, orang yang kita lihat kan sebetulnya pro dan kontra di antara internal pemerintah sendiri itu karena adanya ketidaksatuan pendapat bahwa penerimaan negara itu meningkat hanya bisa dicapai dengan melakukan pemisahan, kan gitu. Yeah. Dari sejak pada periode Pak Jokowi kan Ibu Menteri Keuangan yang sekarang melanjutkan periodenya kan juga ya, bisa ditangkap bahwa dia merasa bahwa penerimaan negara itu bisa meningkat bukan hanya semata-mata dengan memisahkan, enggak. Cara lain ada, dengan cara lain tetap ada dengan tanpa memisahkan. Itu kira-kira. Oke, baik. Berarti pertanyaan itu harus dijawab dengan clear dulu supaya nggak ada bercabang gitu ya Pak ya? Iya. Pertanyaan pokoknya itu tuh, tesis utamanya itu yang harus diuji. Apakah memang penerimaan bisa satu-satunya cara buat meningkatkan tax ratio kita secara efektif adalah dengan memisahkan Kementerian Otoritas Penerimaan dari Kementerian Keuangan gitu. Itu tesis utamanya yang harus dibuktikan dulu gitu. Tapi masalahnya memang belum ada pembuktian ya Pak ya, masih sekedar wacana. Iya gitu. Oke, baik. Pak Ruben, terima kasih banyak ya Pak ya atas waktunya. Iya, sama-sama Mbak Lea ya. Sean John Combs atau yang lebih dikenal dengan nama P. Diddy kembali mendapat gugatan. Kali ini P. Diddy digugat dengan tuduhan kekerasan dan pelecehan seksual di apartemen mantan kekasihnya Casey Ventura. Desainer bernama Brianna Bongolan mengajukan gugatan terhadap P. Diddy, isinya pelecehan seksual, penderitaan emosional, dan beberapa klaim lainnya. Dalam gugatan, korban menyebut kejadian diduga terjadi pada September 2016 saat ia dan kekasihnya tidur di apartemen Casey. Namun, tiba-tiba ia ditarik ke balkon oleh P. Diddy, saat itulah pelecehan seksual terjadi. Pengacara Diddy pun membantah tuduhan tersebut dan mengatakan Bongolan hanya mengincar uang kliennya. Sedangkan Bongolan meyakini ia berhak mendapat kompensasi atas kekerasan dan pelecehan yang menyebabkan trauma tersebut. Parlemen Australia mengesahkan Online Safety Amendment Social Media Minimum Age Bill 2024. Undang-undang keamanan daring mengatur soal pelarangan anak usia di bawah 16 tahun bermain media sosial seperti TikTok, Facebook, Instagram, X, dan lain-lain. Melansir AFP, Undang-undang keamanan daring itu disebut sebagai aturan yang paling ketat di dunia. Apalagi media sosial dianggap sebagai bentuk kebebasan berekspresi. Penggunaan platform media sosial ini diiringi denda kepada perusahaan hingga $50.000 Australia atau setara 500 juta rupiah bagi media sosial yang mengabaikan aturan
aturan tersebut. Pemerintah Australia meminta perusahaan-perusahaan mengambil langkah untuk memastikan penggunanya adalah orang berusia 15 tahun atau lebih. Pelarangan ini dibuat agar ke depan anak-anak lebih fokus kegiatan fisik dan menghindarkan bahaya media sosial. Menanggapi ini, Meta yang menaungi Facebook dan Instagram menyatakan menghormati aturan tersebut, sedangkan TikTok mengaku bakal mengupayakan standar keamanan yang tinggi. Belakangan, drama Korea Selatan When the Phone Rings memicu kontroversi terkait adegan penggunaan bahasa isyarat. Pada episode pertama drama yang dimainkan Yoo Yeon Sok dan Choi Soo Bin, menampilkan adegan peretasan yang membuat siaran dengan bahasa isyarat terganggu. Gangguan ini pun menimbulkan tampilan bahasa isyarat yang terlihat seperti umpatan. Adegan ini pun menuai kecaman dan dianggap mengejek bahasa isyarat. Atas kontroversi adegan ini, tim produksi drama itu meminta maaf karena telah membuat banyak pihak resah dengan adegan tersebut. Tim produksi mengaku kalau mereka menanggapi masalah ini dengan serius dan menegaskan kalau pihaknya tidak bertujuan mengejek atau meremehkan bahasa isyarat. Kedepan mereka akan bekerja keras dan mencegah kesalahan yang sama terjadi. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia kita mulai dari Jakarta. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi meminta masyarakat menjadikan kasus pembunuhan ayah dan nenek oleh anak berusia 14 tahun sebagai pembelajaran pola asuh. Arifah menekankan pengasuhan anak harus mengedepankan kepentingan terbaik anak. Arifah juga mengungkap pentingnya membangun komunikasi antara anak dan orang tua. Dengan komunikasi yang hangat, orang tua dan anak bisa saling bercerita, menghindari emosi terpendam yang sewaktu-waktu bisa memicu ledakan. Soal nasib anak yang berkonflik dengan hukum, khususnya di kasus anak 14 tahun yang membunuh ayah dan neneknya juga melukai ibunya, Arifah Fauzi memastikan anak ini mendapatkan pendampingan menyeluruh, baik dari aspek hukum, psikologi, sampai memastikan hak-haknya terpenuhi. Arifah mengatakan sang anak harus mendapat perhatian, bantuan hukum, pendampingan, tidak dipublikasikan identitasnya, tidak dilabeli atau disematkan stigma tertentu. Selanjutnya ke Sumatera Barat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat meluncurkan program Klik Gema, klinik konsultasi generasi muda berkarakter Sumatera Barat di Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Padang. Gubernur Mahyeldi menyebut peluncuran Klik Gema sebagai langkah strategis membangun karakter generasi muda berbasis nilai agama, adat, dan budaya Minangkabau. Mahyeldi mengatakan program Klik Gema diinisiasi Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumbar dan menggandeng berbagai pihak, mulai dari Majelis Ulama Indonesia, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau LKAAM, Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP, dan komunitas pemuda. Organisasi ini dilibatkan untuk memberikan pembinaan moral, spiritual, serta pencegahan penyalahgunaan narkoba. Melalui layanan luring dan daring tiap pekan, Klik Gema diharapkan menjadi ruang edukasi dan pemberdayaan guna menghadapi tantangan era digital, mewujudkan generasi emas Sumbar yang tangguh, inovatif, dan berintegritas. Terakhir ke kabar olahraga. Timnas Indonesia akan memulai perjuangan di Piala AFF 2024 dengan mayoritas pemain U22 termasuk nama-nama seperti Justin Hubner, Marcelino Ferdinand, dan Hoki Caraka. Para pemain ini juga didukung 8 pemain senior. Pertandingan fase grup dimulai pada 9 Desember melawan Myanmar, dilanjutkan menghadapi Laos, Vietnam, dan Filipina. Pelatih Sinteyong menilai turnamen ini sebagai ajang penting untuk membangun kekompakan dan mempersiapkan regenerasi pemain menuju SEA Games 2025. Dukungan serupa datang dari Menpora Dito Aryo Tejo yang optimis timnas bisa bersaing dan meraih hasil terbaik. Di sisi lain, timnas putri Indonesia berhasil melaju ke final Piala AFF Wanita 2024 usai mengalahkan Singapura 3-0. Mereka akan menghadapi Kamboja pada 5 Desember mendatang. Selain memburu gelar juara, mereka juga telah memastikan satu tempat di Asian Women's Championship 2025. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Terima kasih ya sudah mendengarkan podcast What's Trending. Jangan lupa nih terus dengarkan podcast ini di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast kesayangan kamu. Lea Baneza mau pamit dulu, stay safe and happy. Bye. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.